Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya tentang adab berdoa. Harus seperti apa ya Ustadz? Iya, ada berdoa. Tentu kalau kita berbicara adab banyak ya. Kalau kita berbicara banyak bisa banyak, dikit bisa dikit kan gitu. Ada berdoa. Ya. Dalam Islam itu kita memang diajarkan adab. Segala sesuatu kita harus memiliki adab. Apalagi adab kepada Allah SWT. Ya. Kita saja minta sesuatu ya, kepada orang yang memang mampu memberikan sesuatu itu, kita mikir gitu, apa step-step yang harus saya lakukan meminta sesuatu. Misalnya kita minta proposal kepada pemerintah ya, atau sebuah perusahaan, bagaimana proposal itu biar diterima ya kan dia tahu ya bagaimana step-step yang harus dijalankan ya, bikin proposalnya bagus segala macam rapi, semakin dia ingin diterima atau tidak ya kan, diterima atau tidak proposal itu, karena meminta sesuatu yaitu mencari dukungan dari orang-orang dekat ya, atau orang dalam dan seterusnya. Itu normal. Nah, bagaimana juga ketika kita doa itu kan meminta ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua berharap, seluruh manusia berharap bahwasanya doanya dikabulkan. Ya kan? Doanya dikabulkan. Apalagi doa adalah inti dari ibadah itu sendiri. Dan Allah sangat suka sekali ketika hambanya berdoa kepada Allah SWT. Bagaimana? Tentu kita ingin ya doa kita dikabulkan, dan tentu ada adab-adabnya yang harus kita jaga. Gitu. Di sini saya akan sedikit membacakan ya, agak cepat ya, karena adabnya di sini yang saya rangkum ada 13. Ada 13 adab. Masya Allah. Ada 13 adab ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dari sisi hatinya. Dari sisi hati, pertama seseorang berdoa itu dia harus beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, dia mengimani bahwasanya Allah yang Maha Esa, Allah yang menciptakan, Allah yang mengabulkan, ya. Allah yang memberikan rizki dan seterusnya. Ya. Yakini tentang iman uluhiyah dan rububiyah ya, secara umum ya, dan asma dan sifat. Dalilnya bagaimana? Dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku memohon kepadaku, fa inni qarib. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan mengabulkan doa seseorang yang meminta jika mereka berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Falyastajibu li. Maka bersegeralah memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Jadi syarat adab pertama adalah tentu beriman kepada Allah. Diterimanya sebuah doa, diterimanya doa itu oleh Allah SWT, baik dalam sebuah ibadah ataupun dikabulkan oleh Allah permintaan seseorang itu, syarat pertama adalah dia beriman kepada Allah. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Ikhlas karena dia berdoa benar-benar ikhlas karena Allah. Karena syarat seluruh ibadah adalah ikhlas. Ya kan? Syarat seluruh ibadah adalah ikhlas. Dan doa adalah ibadah itu sendiri. Doa adalah ibadah itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka seseorang itu meminta kepada Allah dengan asmaul husna. Dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki al-asma, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, fad'uuhu biha. Ini perintah Allah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Kenapa? Karena nama-nama Allah adalah sebagian dari sebuah pujian kepada Allah. Ya. Logikanya kita minta sesuatu, kita puji dulu yang mau memberi. Ya. Kita puji dengan pujian Allah SWT. Bisa ya Ghani. Ya. Kalau kita minta pengampunan misalkan, ya, minta diampuni dosa kita, ya Ghafir. Ya kan? Ya Maha Pengampun. Ya. Misalkan kita minta rizki, ya Razzaq, sang pemberi rizki. Kan? Kita ingin agar hati kita lembut, atau mungkin orang lain, atau suami kita, atau istri kita, atau anak kita memiliki hati lembut, ya Latif. Ya. Kita mulai dengan Asmaul Husna. Baik itu acak maupun sesuai dengan kondisi yang kita minta. Ya kan? Ya Kafi.
ya kan? Misalkan yang maha memberikan kecukupan. Makanya kemudian banyak doa-doa itu disertakan dengan Asmaul Husna. Contoh misalkan ketika mendekati Ramadan, Allahumma innaka afuwun, ya kan? Sesungguhnya engkau maha pemberi ampunan, ya. Afu itu adalah salah satu nama Allah, salah satu Asmaul Husna. Maka di awal dan di akhir sebisa mungkin itu diberi Asmaul Husna. Kemudian keempat adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian. Karena memang Allah adalah yang layak mendapatkan sebuah pujian. Seluruh pujian adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan ketika sedang sholat, ada seorang sahabat sedang sholat, kemudian beliau langsung sahabat ini langsung berdoa, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Kata Rasulullah, ajilta ayyuhal musalli, kamu terlalu terburu-buru wahai orang sholat. Jika kamu mau sholat, mau berdoa dalam artian di sini, maka pujilah Allah, berilah pujian-pujian. Makanya biasanya doa itu dimulai dengan hamdan yuwafi ni'amahu. Hamdan artinya apa? Segala puji. Hamdan, ya. Lillahi dan seterusnya itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau misalnya tidak hafal, itu harus diucapkan. Karena secara logika kalau kita mau minta sesuatu kita puji dulu. Ya, kita puji dulu dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan tidak hafal, ya kita puji Allah dengan misalkan dengan bahasa Indonesia, ya. Kita baca terjemahannya, kita baca di luar sholat, ya, di luar sholat atau kita berdoa, ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, bersolawat. Jadi Asmaul Husna, memuji Allah dengan solawat, dengan sholat, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kullu du'a mahjubun hatta tusalli 'alan nabi. Seluruh doa hatta tusalli 'alan nabi. Seluruh doa akan terhenti. Dalam sebuah riwayat lain atau para ulama mengatakan maka dia akan tergantung di langit. Tergantung di langit. Hatta tusalla 'ala nabi, sampai kemudian dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itu tadi, kalau sebuah logika, kalau kita mau masukkan proposal dan kita ingin diterima, kita harus punya orang dalam dulu. Misal mau ke Telkom, ya. Ya kan kita di Telkom siapa, ya? Titip dong. Dan orang paling dekat kepada Allah, manusia yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersolawat kepada Nabi dengan harapan itu tadi. Dengan harapan, ya tentu adalah perintah dari Rasulullah. Kemudian yang keenam adalah menghadap kiblat. Adabnya, menghadapnya adalah menghadap kiblat. Dalam sebuah hadis Rasulullah berdoa menghadap kiblat ketika perang Badar. Menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat. Kemudian di sini Al-Imam Nawawi mengomentari hadis itu, kisah tentang perang Badar itu, mengatakan bahwasanya dalam hadis ini disunnahkan seseorang ketika berdoa menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan di luar sholat, ya. Di luar sholat mengangkat kedua tangan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbakum ta'ala wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Rabb engkau hayy, maha pemalu. Karim, sangat pemurah. Pemalu dan maha pemurah. Yastahyi min 'abdihi, sangat malu kepada hambanya ketika hambanya mengangkat kedua tangannya dan kemudian tangan itu kembali dengan kondisi tangan kosong. Kondisi tangan kosong, mengangkat kedua tangan. Bagaimana di sini para ulama sunnahnya adalah seperti ini, ya. Sedada. Bisa seperti, ya, segini. Atau misalkan kalau ini doa umum, ya. Kalau dalam riwayat lain misalkan doa meminta hujan seperti ini, mengangkat kedua tangan sampai kelihatan ketiak beliau. Tetapi apakah dengan tangan ini telapak tangan di atas? Dengan telapak tangan di atas. Kenapa? Dengan namanya orang minta kan gini, ya kan?
Kalau gini artinya dia menolak, kan gitu. Berbeda dengan seperti ini. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau mau berdoa untuk mendoakan keburukan baru seperti ini atau ingin ditolak bala. Tetapi disunahkan sebenarnya. Apakah seperti ini? Memang tidak dalil, tapi bagian dari adab itu ininya tidak melebar, tetapi seperti ini. Kenapa? Ya secara logika kalau kita ingin apa yang kita minta nggak jatuh ya kita tangkap. Itu kalau ada juga yang begini, Ustaz, gimana tuh? Tidak ada masalah. Bahkan tidak mengangkat tangan itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena apa? Kita berbicara tentang adab. Ya. Kita berbicara tentang adab dalam berdoa. Kemudian selanjutnya adalah harus yakin bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Harus yakin. Nah, dalam sebuah hadis, berdoalah kepada Allah dan kamu yakin akan dikabulkan dengan doamu. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai tidak yakin dikabulkan. Kita harus yakin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang nomor 9 adalah meminta kepada Allah semuanya dalam hal apapun, tidak hanya masalah urusan akhirat saja atau urusan dunia, tapi semua yang kita minta. Adabnya adalah apapun kita minta kepada Allah, baik yang terkecil urusan yang kita mampu saja, kita minta kepada Allah. Ya, makanya saya mampu nih. Ya. Sehat mah gampang, sebagian orang seperti itu kan. Misalkan, ya. Tapi minta kepada Allah kesehatan, minta dalam hal apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta itu harus yakin dan kemudian harus jelas. Ya. Nggak boleh kemudian kita minta, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Ya Allah rahmati aku jika engkau mau. Itu nggak boleh. Kayak ngambek. Iya kayak ngambek. Gitu. Minta harus merengek kepada Allah. Iya. Meminta. Semakin kita merengek, Allah semakin suka dengan seorang hamba yang meminta merengek kepada Allah. Yang ke-11 adalah khusyuk. Ya. Khusyuk dan menunjukkan dia sangat butuh kepada Allah. Tadarru, menunduk kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, itu adalah yang ke-11. Yang ke-12 adabnya adalah sebisa mungkin doa itu diucapkan 3 kali. Doa itu diucapkan 3 kali. Sunnahnya doa itu diucapkan 3 kali atau lebih. Karena Rasulullah SAW dalam doanya beliau berdoa 3 kali. Kemudian yang ke-13 masih berhubungan dengan doa adalah sebisa mungkin memakan yang halal, memakai baju yang halal, mencari harta penghasilan yang halal. Ini kita sudah kita jelaskan ya, mungkin di banyak kajian, termasuk dalam kemarin kita bahas kitab Ta'am dalam Syama'il ya, bab makanan, atau misalkan dalam bab jual beli di Matan Abi Syuja sudah kita jelaskan itu panjang lebar tentang masalah mencari makan yang halal dan seterusnya ya. Salah satunya adalah seseorang yang makannya halal adalah ciri seorang senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Terus kemudian seseorang yang makan haram maka tidak dikabulkan doanya 40 hari. Dalam sebuah riwayat seperti itu, diharamkan dikabul. Kemudian sebisa mungkin berdoa itu suaranya rintih dan tidak dikencangkan. Sebisa mungkin. Itu beberapa adab tentang kita berdoa. Itu beberapa adab tentang mudah-mudahan itu cukup ya. Baik Ustaz, alhamdulillah mudah-mudahan terjawab pertanyaan tentang adab berdoa yang Masya Allah tadi cukup banyak ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan untuk doa kita supaya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.